Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kali ini kita masuk lagi di mata kuliah kebijakan pendidikan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perumusan kebijakan pendidikan. Nah, materi ini penting karena formulasi atau perumusan kebijakan itu merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan pendidikan. Nah, ada 3 hal utama yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah hakikat formulasi kebijakan. Kemudian yang kedua itu tentang komponen formulasi. Dan yang ketiga adalah proses formulasi kebijakan. Jadi 3 ini yang akan kita bahas pada materi kelima. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat formulasi kebijakan. Apa sih formulasi kebijakan itu? Formulasi kebijakan adalah proses menyusun dan merancang alternatif solusi terbaik untuk suatu masalah pendidikan yang sudah diidentifikasi. Jadi itu yang dimaksud dengan formulasi kebijakan. Nah, adapun hakikat-hakikatnya itu ada 4. Apa saja? Ini ya. Yang pertama adalah proses ilmiah. Proses ilmiah apa saja? Yaitu yang berkaitan dengan berbasis kajian, data, dan penelitian. Hakikat keduanya itu adalah proses politik, di mana di sini melibatkan kepentingan berbagai pihak. Melibatkan berbagai pihak. Nah, hakikat yang ketiga itu adalah proses partisipatif, yaitu melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan. Misalnya di sini guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Hakikat yang keempat atau yang terakhir adalah proses strategis, yaitu memilih kebijakan paling efektif dan realistis. Itulah hakikat-hakikat dari formulasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya itu adalah komponen formulasi. Ada beberapa komponen penting dalam formulasi kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah masalah. Di sini masalahnya apa yang ingin diselesaikan. Selanjutnya setelah ada masalah yang ingin diselesaikan, itu kita lanjut ke tujuan. Di sini tujuan adalah apa yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai. Ketiga yaitu alternatif kebijakan. Untuk alternatif kebijakan sendiri yaitu ada beberapa pilihan solusi yang mungkin. Nah, komponen yang keempat yaitu analisis alternatif. Di sini menimbang kelebihan dan kekurangan tiap opsi.
Nah, komponen yang terakhir yaitu rekomendasi kebijakan. Di sini maksudnya adalah alternatif terbaik yang dipilih untuk dijadikan dasar keputusan. Nah, itulah kelima komponen dari formulasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya kita masuk di materi ketiga yaitu proses formulasi. Adapun tahapan umum dalam formulasi kebijakan pendidikan itu ada 6. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Di sini harus menegaskan masalah yang butuh solusi. Tahapan yang kedua yaitu tentang pengumpulan data dan informasi. Nah, ini bisa pengumpulan datanya lewat riset, bisa survei, atau laporan lapangan. Tahapan yang ketiga yaitu pengembangan alternatif. Di sini menyusun beberapa opsi solusi. Yang keempat adalah analisis kebijakan, di mana di sini adalah mengevaluasi alternatif dengan melihat efektivitas, biaya, dan dampak. Jadi dievaluasi yang tahapan 3 tadi dengan melihat pertama efektivitasnya, kemudian biaya, serta dampaknya. Tahapan yang kelima yaitu pemilihan alternatif terbaik. Jadi di sini memilih solusi yang realistis. Dan yang terakhir yaitu penyusunan rancangan kebijakan atau dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Di sini sudah dalam bentuk dokumen resmi. Itulah tadi tahapan-tahapan dalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh. Di sini masalah yang kita ambil adalah rendahnya literasi siswa SD. Jadi di sini untuk siswa SD. Ada beberapa alternatif, di sini ada 3. Yang pertama yaitu menambah jam pelajaran bahasa. Yang kedua yaitu program membaca 15 menit sebelum belajar. Alternatif ketiga yaitu pelatihan guru literasi. Kalau dianalisis itu alternatif yang bagus itu adalah alternatif B dan C. Ini paling efektif yaitu program membaca 15 menit sebelum belajar dan pelatihan guru literasi. Sehingga rekomendasi yang bisa diberikan yaitu 2 alternatif ini yaitu program membaca 15 menit sebelum belajar dan pelatihan guru literasi. Jadi hasilnya muncullah agenda
yang menjadi rancangan kebijakan, yaitu Gerakan Literasi Sekolah atau biasa disingkat dengan GLS. Sampai sini paham bagaimana proses formulasi kebijakan pendidikan? Dari materi ini kita paham bahwa formulasi itu adalah tahap strategis dalam proses kebijakan pendidikan. Dengan komponen utama formulasi itu meliputi masalah, tujuan, alternatif, analisis, dan rekomendasi. Sehingga prosesnya itu mulai dari identifikasi sampai rancangan kebijakan. Artinya, proses formulasi itu harus berbasis data, partisipatif, dan menghasilkan solusi yang realistis. Oke, sampai di sini materi kita. Jikalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.